Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Shaimin, shaimat yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat. Yang banyak nikmat tersebut sampai kita tidak dapat menghitungnya. Dan tak lupa salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin, shaimat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah puasa ini memang ada sunnah-sunnah yang mana apabila kita kerjakan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu pada tema kali ini adalah menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memerintahkan kita untuk berbuka puasa di awal waktu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik, "Bakiru bil iftar wa akhirus sahur." Ayolah, marilah kita berbuka di awal waktu dan kita mengakhirkan sahur. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuka di awal waktu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk melakukan itu. Jangan sampai kita mengakhirkan berbuka kita. Kita merasa kita kuat, kita hebat, kita mengakhirkan bukan di jam 9, di jam 10 bukan. Itu bukan hal yang bagus. Hal yang bagus adalah kita berbuka di awal waktu, yaitu kita mendengar ketika azan maghrib dikumandangkan. Ketika kita berbicara berbuka di awal waktu, bukan kita makan satu piring, minum es yang dengan bermacam-macam, bukan. Berbuka di awal waktu kita membatalkan puasa, yang mana diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika berbuka puasa, beliau memakan rutop. Apa itu rutop? Kurma basah. Dan ini merupakan sunnah. Dan kita dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari kita tidak suka atau tidak pernah memakan rutop atau kurma. Kurma apa saja? Ayo kita coba diri kita. Sejak saat ini kita mencintai hal yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah berbuka dengan rutop atau tamar, yaitu kurma. Kalau tidak ada, kita berbuka dengan air putih. Mungkin selepas kita sholat maghrib, selesai sholat maghrib, barulah sama-sama kita makan nasi atau makan yang lainnya, makan makanan berat. Tapi Rasulullah memerintahkan ketika terdengar azan dikumandangkan, ayo sama-sama kita membatalkan puasa kita. Walaupun dengan makan 1 biji kurma, 3 atau 5, yang penting kita membatalkan puasa kita. Itulah hal yang terbaik. Jangan sampai kita merasa hebat, kita merasa kuat, kita tidak membatalkan. Bukan. Justru itu jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hikmah yang bisa kita ambil ketika kita berbuka di awal waktu. Yang pertama, yaitu farhatun inda fitrih. Ketika kita berpuasa, itu merupakan kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Yang mana kita sudah menahan makan, sudah menahan minum, sudah menahan hawa nafsu kurang lebih selama 13 jam. Nah, disitulah ketika azan dikumandangkan, beduk ditabuhkan, kita membatalkan puasa dengan rasa senang, rasa bahagia kita terlepas dari perintah menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu. Itu merupakan kebahagiaan untuk kita. Dan yang kedua, hikmahnya adalah terlepas dari yang namanya penyakit. Karena
perut kita mempunyai hak-hak yang harus kita tunaikan. Sudah 13 jam tidak terkena makan, tidak terkena minum. Rasulullah memerintahkan itu adalah yang terbaik dari segi kesehatan, untuk fisik kita, untuk tubuh kita. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan untuk menunda-nunda yang namanya berbuka puasa. Disunahkan oleh Rasulullah, yang terpenting yang harus kita ingat, apabila azan dikumandangkan, langsunglah kita berbuka puasa. Itu dengan kurma, 1 kurma, 3 kurma, terserah. Dan atau tidak ada air putih. Setelah sholat maghrib boleh kita makan makanan yang berat. Jangan sampai kita sia-siakan pahala puasa kita dengan meninggalkan hal-hal yang sunnah. Karena ketahuilah, man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Rasulullah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia cinta denganku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka sesungguhnya nanti mereka orang akan bersamaku di surga. Semoga kita selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan pernah kita tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita berharap pahala puasa kita pada kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi hamba yang muttaqin, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.